Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa belajar kembali, menuntut ilmu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Absen pertama, Nurul Faiza. Octavia Indreswari, hadir. Randida Farouk Dayanti, hadir. Putri Rahma Ramadhani, hadir. Setiarini, hadir. Rafiq Berhak Zulkifli, hadir. Tina Ditya Putri, hadir. Raisa Bella Anggraini Putri, hadir. Rena Dewi Aun Diana, hadir. Dan juga ada Mas Damayanti, hadir. Kita Derina Jaga sakit. Kita Makita, hadir. Kita Medika Pratiwi, hadir. Hadir. Octaviani, hadir. Kita Safitri, hadir. Nabila Risma, hadir. Nabila Putri Arafa, hadir. Nota Selvira Prasetyo Putri. Ada yang belum saya panggil atau saya sebut namanya? Sekian untuk absen pada pagi hari ini. Saja kita masuk ke dalam materi pada pagi hari ini. Ada yang sudah mengerti, ada yang sudah paham tentang komunikasi data. Untuk pembelajaran kali ini kita langsung saja, kalau ada yang belum paham atau yang kurang paham langsung ditanyakan aja. Meskipun saya menjelaskan belum berakhir, nanti pasti ada pertanyaan dari saya. Kalau ada yang berminat jawab atau yang bisa jawab, akan ada poin tersendiri. Baik, kita mulai. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Dapat terjadi antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Komunikasi data berkaitan dengan penukaran data di antara dua perangkat yang terhubung secara langsung yang memungkinkan adanya pertukaran data antara kedua pihak. Adapun karakteristik komunikasi data tersebut, satu, pengiriman. Karakteristik yang pertama yakni pengiriman. Hal ini terlihat dari sistem yang harus mentransfer data ke tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, data tersebut harus diterima oleh perangkat. Akurasi, karakteristik kedua adalah akurasi. Pada karakteristik ini, sistem harus memberikan data yang akurat. Kemudian data tersebut akan diubah ke dalam transmisi. Ketiga, ketepatan waktu. Perangkat harus mengirim data akurat pada waktu yang tertentu dan tepat. Apabila waktu pengiriman terlambat, maka data tidak akan berguna. Hal ini semacam dapat disebut juga dengan pengiriman transmisi real time. 4. Jitter. Jitter merupakan karakteristik komunikasi data yang mengarah pada variasi waktu kedatangan data sendiri. Lebih tepatnya, hal ini mengacu pada keterlambatan
yang tidak merata sehingga akan menyebabkan kualitas data yang dihasilkan akan berbeda. Apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data yang pertama source. Komponen pertama yaitu source atau sumber yang membangkitkan data atau informasi yang akan dikirimkan. Kedua, transmitter juga disebut dengan pengirim, sebuah alat yang berguna untuk memproses data-data yang berasal dari komponen pertama yaitu sumber untuk disalurkan ke sistem transmisi. Tiga, sistem transmisi yakni sebuah jalur transmisi tunggal atau jalur kompleks yang menghubungkan dua sistem, yakni sumber atau tujuan. Keempat, receiver. Komponen receiver, alat yang digunakan untuk menerima sinyal atau sistem transmisi. Dan melanjutkannya memproses segala informasi atau data yang diperoleh oleh perangkat. Kelima, destination. Komponen terakhir adalah komponen yang merupakan menangkap informasi atau data yang dihasilkan oleh penerima. Macam-macam komunikasi data tersebut. Yang pertama, komunikasi data melalui infrastruktur terestrial, yakni komunikasi data yang merupakan penukaran data yang menggunakan jaringan kabel atau nirkabel. Kedua, komunikasi data melalui satelit, merupakan pertukaran data yang menggunakan satelit sebagai media transmisi atau sebagai jalannya data. Bentuk komunikasi data yang pertama ada offline atau online. Offline tersendiri adalah bentuk komunikasi data yang mengirimkan fasilitas komunikasi sebagai medianya, kemudian meneruskan data ke sumber pengolahan data, akan tetapi pada offline ini data tidak akan langsung diproses ke CPU. Terdapat alat yang digunakan pada komunikasi data sistem offline ini yakni sebagai berikut. Yang kedua, online communication system. Bentuk komunikasi ini adalah sebuah sistem pengiriman data yang dikirimkan melalui terminal komputer dan dapat langsung diproses oleh komputer tersebut. Komunikasi data memiliki fungsi. Yang pertama, komunikasi untuk menyingkat waktu pengiriman data. Kedua, menggunakan sistem komputer atau peralatan pendukung yang sangat memungkinkan untuk digunakan pada jarak jauh. Eh, Nomor dua ini yang dimaksud yakni kita dapat menggunakan jarak jauh, tidak hanya dekat saja. Yang ketiga, dapat mendukung sistem manajemen dalam hal pengontrolan karena dapat menggunakan sistem komputer secara terpusat atau tersebar. Keempat, dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi orang yang memiliki lokasi geografis yang berbeda atau berjauhan. Contohnya yakni nanti akan dijelaskan di akhir. Yang terakhir, mampu menyebarkan informasi dalam jumlah banyak dengan kecepatan yang mumpuni dan tanpa suatu kesalahan. Ini contoh aplikasi komunikasi data yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Yang pertama ATM atau Automated Teller Machine atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan anjungan tunai. Mandiri adalah sebuah alat telekomunikasi elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi keuangan seperti penarikan tunai, transfer, deposit, pembelian atau pembayaran. Fungsinya kita bagi masyarakat ataupun remaja sudah menyebar di kalangan remaja bahwa kegunaan ATM ini sangat berfungsi bagi kita. Untuk ajang transfer, kita saat ini dalam hal modern, yakni kita membeli suatu barang menggunakan sistem online. Semuanya pada saat ini menggunakan sistem online. Kedua, telepon genggam atau handphone. Handphone adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Pada saat ini, pada zaman yang modern ini, anak kecil saja sudah
bisa mengoperasikan handphone. Tetapi kalau bisa kita harus menggunakan handphone itu sewajarnya saja untuk eh, kepentingan, bukan untuk bermain game dan lain sebagainya. Internet, menurut KBBI, internet atau interconnection network adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Sekian materi yang sudah saya berikan. Apa ada pertanyaan atau yang kurang paham? Baik, untuk tidak ada, untuk tugasnya minggu depan atau pertemuan yang akan datang dikumpulkan via WA, nomor WA saya 085 648 617 005 berupa foto. Nanti ditulis di buku masing-masing, langsung difoto dikirimkan ke WA saya. Tugas yang pertama, meringkas atau menjelaskan inti dari komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan macam-macam aplikasi komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari kecuali yang ada di materi yang sudah saya berikan. Sekian pertemuan pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat, bisa dimengerti untuk semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.